Nah, hari ini kita akan belajar tentang insecure dan toxic, dan sesuai dengan arahan Bapak Gembala untuk baca firman Tuhan, saya tidak ambil jauh-jauh. Apa yang saya baca? Saya baca perlahan-lahan dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan apa yang saya pelajari dan hubungan dengan toxic dan insecure. Mari kita baca firman Tuhan yang pertama, Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Ya, demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Papa Mama, dari firman Tuhan ini bahwa Allah menciptakan saya dan saudara segambar dengan Allah. Beberapa waktu lalu informasi pertama saya dengar bahwa Bapak Jokowi akan langsung Atambua. Jadi saya bangun pagi habis doa saya main-main di laptop untuk siapkan khotbah hari ini. Tiba-tiba saya lihat helikopter terbang sangat rendah di rumah kami. Kalau dia terbang sangat rendah artinya dia akan landing. Jadi saya omong di grup, Pak Jokowi mau pi mana sebenarnya? Soe atau Atambua? Lalu ada yang kirim jadwal Soe. Wah, kakak langsung tinggal laptop mandi kawan. Mandi, Fran mau ikut kok biar sah. Mama pisah biar bepel rumah sama mama. Jadi kakak langsung mandi, tidak pakai lipstik, tutup masker. Lalu ke keset Nana. Mau turun di satu, tentara bilang tidak bisa ibu lewat. Mau ikut ke Adina pun cabang, tidak bisa ibu lewat sana. Akhirnya putar jauh. Mau pi di sana, dia bilang ibu ada ini, Sony bisa pi di sana mana, ada ketemu koordinator. Lalu kami berdiri. Waktu dia berdiri di situ, karena kakak Dani Rama Awang, dia bilang, mana digeser sini ya Mak, nanti orang tabrak Mak. Ya dia ketekan koordinator. Lalu ketika saya lihat jadwal, oh ini sedikit lagi keluar, bilang mana, pepun jantung dugdak ya mana. Ibu hati berdebar, itu saja. Lalu tiba-tiba bilang gini, wow semua teriakan keluar, Bapak Jokowi mau keluar. Ternyata bukan Jokowi, Bapak Bupati ada jalan cari kendaraannya parkir cukup jauh. Beliau pun kendaraan parkir cukup jauh. Waktu itu ada satu orang yang baju hitam, biru navy yang kejar-kejar beliau. Saya yang Bupati, saya marah. Semua orang tidak ada yang antar beliau, auto parkir tahu jauh. Tapi orang semua surinsek untuk lihat Jokowi. Lalu ketika mobil datang, Bapak Mama, saya jantung gugup ini. Ternyata beta juga gugup setengah mati. Rasa kekermana kok, dia pun aura mulai terasa. Semua berteriak, Jokowi semua. Dia pun rasa. Beta pernah satu kali di Kupang dulu, dia turun dan dia lambaikan tangan. Dia pun rasa berpikir, oh ini ternyata beda ya. Lihat di TV beda dengan, dia hanya lewat sone buka kaca Bapak Mama. Kami berdiri sebelah sini, dia sempat buka dia lempar baju kaos. Yang tangkap 3 baju kaos, saya hafal yang dilempar waktu itu. Ini jantung nih Judani, mana ke mana? Wih ternyata betul ya dugdak ini jantung. Nah Papa Mama, hari ini kita diciptakan segambar dengan Allah. Ketika kita ketemu Bapak Jokowi, kita pun jantung berdebar seperti ini. Bayangkan dalam pikiran kita, ketika suatu hari kita bertemu dengan Bapa di surga. Bayangkan dalam pikiran kita merinding Bapak Mama. Betapa kehadiran Tuhan dalam penyembahan saja membuat kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jokowi yang sangat sederhana. Dia ada di pasar sepanjang jalan. Saya lihat ada orang-orang detik-detik menghalangi Jokowi. Tentara bilang geser. Oh tidak. Selfie son lama Jokowi di belakang. Papa Mama, betapa luar biasanya kehadiran seorang pemimpin. Kita yang seperti ini. Dengan gambar seperti ini. Wujud seperti ini. Saya adalah segambar dengan Allah. Papa Mama adalah segambar dengan Allah. Betapa mulianya kita di hadapan Allah. Dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia seturut dengan gambar kita.
Mata saya, hidung saya, mulut saya, tangan saya, kaki saya, kulit saya yang coklat ini, tidak hitam, coklat. Segambar dengan Allah. Artinya betapa istimewanya saya di hadapan Allah. Kalau Jokowi datang kita histeris, luar biasa. Bagaimana jika Allah berkata, hai Maesi, hari ini engkau berulang tahun. Tahukah engkau bahwa aku memelihara setiap detik, setiap waktu di hidupmu. Engkau luar biasa, engkau berharga, engkau sangat istimewa. Kalau kita mendapatkan itu, betapa kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian apa yang terjadi Bapak Mama? Frankas kembali. Oh ya, dosa merusak gambar Allah dalam diri kita. Ini suatu gambar yang saya ambil dari Facebook. Saya coba untuk bikin PPT dengan bagus. Saya download semua, tapi di setting laptop tidak bisa. Jadi biar saya sederhana. Ini gambar yang luar biasa, Papa Mama. Suatu gambar tentang seorang perempuan, buah apel, kemudian ular. Ini gambar dosa merusak gambar kita. Yang sesungguhnya adalah gambar Allah. Lanjut Kakak Efran. Ini setengah mati. Kemudian ini yang di PPA, insecure. Ini tentang insecure. Apa itu insecure? Lanjut kakak. Ya, insecure itu adalah rasa tidak nyaman dengan diri. Saya ambil ini langsung copy dari internet supaya saya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini insecure itu rasa tidak terima diri, rasa tidak nyaman dengan diri kita. Tadinya kita adalah gambar Allah yang sempurna, yang luar biasa. Tetapi ketika dosa merusak itu, kita menjadi orang-orang yang insecure. Tanda yang pertama, kita merasa rendah diri. Apakah Allah rendah diri? Ternyata dosa membuat saya menjadi rendah diri. Yang kedua, enggan berinteraksi. Tidak mau berkawan di orang lain. Tanda-tanda kalau mulai menyendiri, diam, tidak pede ketemu orang lain, itu tanda-tanda orang yang insecure. Salah satu orang yang cukup percaya diri, saya lihat ada bapak anak perempuan, siapa? Maneni, Maheni Pak, dia saya lihat yang postingan detik-detik bertemu menghadang Jokowi, dia status. Dia geser, tentara bilang geser, dia geser terus. Bapak Jokowi, jadi dia pemuluh bawa terus supaya Bapak Jokowi dengar. Menurut saya dia percaya diri sekali untuk ada di situ. Karena saya tidak berani, jujur saya tidak berani, apalagi orang dorong-dorong. Kemudian takut mencoba hal baru. Saya kasih tahu Bapak Mama orang tua PPA, lihatlah tanda-tanda ini di anak kita. Atau mungkin di diri kita. Yang pertama merasa rendah diri, enggan berinteraksi, takut mencoba hal baru, hobi membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa kau pun kulit hitam Kenapa besok saya cantik Ma Ellen Oh maaf anak mantu dong ya. Kenapa besok saya putih dia begitu. Para beta ju putih nih, putih tua dia pun nama. Kemudian takut dan khawatir berlebih. Mau jalan pi mana takut setengah mati. Orang bilang apa? Ini bukan ketakutan tapi ketakutan dari dalam diri kita. Khawatir. Pakai baju, mana cocok kosan pakai gaun aja bikin cocok saja. Lupakan yang lain. Bikin cocok saja. Khawatir apa pandangan orang tentang kita. Kemudian butuh validasi dan haus pujian. Kadang-kadang kita mau untuk selalu dipuji. Ketika pujian tidak datang kepada kita, kita menjadi turun. Kita turun. Apakah kita setiap hari memuji Tuhan? Saya rasa ada waktu kita tidak memuji Tuhan. Apakah standar Allah akan turun? Tidak. Dia tetap mulia. Kemudian yang berikut, menghindari mengapresiasi prestasi orang lain. Ya. Ini ada tanda, ini ada di saya, ada di Bapak Mama yang butuh ditolong oleh Tuhan. Saya lahir, saya besar, saya pernah menjadi sangat insecure. Dan ketika kedukaan berjejer di kami pun keluarga, mulai ada sakit, saya insecure betul. Saya tidak nyaman, apalagi ada yang berkata ketika ada sakit betul-betul dalam gini, itu kemana aku bisa mati berjejer begitu Bapak mati, Mama mati, adik mati, sepupu mati, Mama besar mati, adik mama mantu mati, wah itu kesial berjejer sebegitu. Ada yang begitu dan saya menjadi insecure.
Apa seperti ini Tuhan? Waktu itu saya pikir, wah Tuhan, itu harus pemberesan mana? Dia bilang saya tidak tahu kalau yang di orang Sabu, tapi kalau di Soe ada namanya naketi. Tapi saya tidak bisa naketi karena saya tidak bisa, saya bukan orang Timur. Di Soe pasti naketi. Itu harus berdoa. Apakah di kampung tua atau kampung muda saya tidak tahu. Tapi itu banyak cerita sampai kakak laki-laki. Ina, iya. Sebenarnya kutung ini dosa apa Kutung pun dosa ini terlalu apa Wah itu yang satu datang. Kehilangan kepercayaan, menjadi tidak secure. Sampai ketika suatu kali ada satu teman yang bilang, tidak ada orang yang bisa menantang kedaulatan Tuhan. Nyawa di tangan Tuhan. Kalau mereka mau pergi, sehebat apapun Tuhan tinggal bilang mari pulang sudah. Seperti itu. Dan saya tidak seperti orang lain yang langsung klik, langsung baik. Butuh proses, waktu demi waktu untuk memulihkan itu. Nah Bapak Mama kita tidak panjang untuk insecure. Karena nanti kita akan belajar dengan full di PPA. Kemudian hal yang kedua tentang toxic. Toxic itu adalah, Kakak Efran, lihat Mama sayang, konsentrasi. Toxic itu adalah suatu kepribadian yang suka menyusahkan orang lain. Dia senang kalau lihat orang susah. Dia susah kalau lihat orang senang. Itu namanya toxic. Kenapa sampai kita toxic? Apakah karena kita orang jahat? Tidak. Dosa merusak kita. Yang kemudian pola asuh merusak kita. Ingat firman Tuhan yang pertama, beranak cuculah dan penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Dan artinya ketika ada dosa dan kita menjadi toksik, menjadi orang yang suka menyusahkan orang lain, kita belum bisa menaklukkan itu. Mari kita lihat ciri-cirinya. Terlalu gelap Bapak Mama. Yang pertama, ciri-ciri orang toksik, hanya mau senangnya saja. Itu boleh cari di internet banyak. Hanya mau senangnya saja. Kalau senang, orang-orang toksik itu kalau dia senang dia datang dengan kita. Tapi kalau kita susah dia hilang. Ini orang sakit dia bernama. Toksik itu racun, orang sakit, orang begini orang sakit. Itu hanya mau senangnya saja. Pokoknya kalau dia susah, dia mau orang ada dengan dia. Tapi kalau orang lain susah, dia hilang. Yang seperti itu. Kalau kita ada seperti itu, cek diri kita. Kemudian toksik itu tidak berempati pada orang lain. Beda empati dan simpati. Simpati, ketong akan lihat dia, kasihan nih. Kasihan no, armata jatuh, kasihan nih. Setelah itu selesai. Tetapi empati adalah sikap yang keluar dari hati. Mungkin dia tidak omong kasihan, kuat mungkin dia hanya ada datang, memeluk engkau dan ada bersama engkau dalam kesusahanmu tanpa bicara mungkin. Tanpa bicara. Kemudian suka mengontrol atau memanipulasi orang lain. Ada temperamen tertentu yang suka pakai air mata untuk memanipulasi orang lain. Mengontrol orang lain. Minta Tuhan untuk memberi kita kepekaan supaya kita tidak dimanipulasi. Kemudian tidak mau mengakui kesalahan atau minta maaf. Jadi kalau orang yang tidak bisa minta maaf itu orang beracun. Toksik. Bertobat sudah. Susahlah masih bilang ini gara-gara lu nih. Lu. Tidak pernah meminta maaf. Itu racun. Itu toksik. Mungkin saja ketika dalam rumahnya dia tidak pernah mendapatkan kata maaf. Sehingga dia tidak belajar untuk bagaimana minta maaf kepada orang lain. Kemudian yang berikut, suka merendahkan atau meremehkan orang lain. Saya juga bertobat nih. Kadang-kadang seperti itu diriku. Ya, ini yang berdiri di sini, ini toksik berat nih. Kalau bukan karena Tuhan, berat. Berat sekali. Tapi sama seperti pujian tadi bahwa Tuhan setia kepada kita sekalipun kita tidak setia. Tuhan mengasihi kita sekalipun kita tidak mengasihi Tuhan. Tuhan tetap setia. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari tokoh-tokoh yang sempat insecure. Kita ingat tentang Musa. Ketika saya belajar tentang Musa dari Keluaran, saya belajar terus. Ada satu tokoh yang pernah insecure yang luar biasa.
Keluaran 4 ayat 10 berkata, ketika Tuhan bilang pergilah bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bilang begini, Tuhan aku tidak pandai bicara Tuhan, besok bisa bawa omong Tuhan. Lalu ada lagi bilang, Tuhan pergi sudah, yang siapa yang pegang lupu lidah? Siapa yang pegang lupu mulut? Pergi sudah Tuhan. Tuhan utuslah kiranya siapa saja, jangan beta Tuhan. Jangan beta. Dikatakan sampai muncullah murka Tuhan. Baca di Keluaran 4. Sampai Tuhan murka, itu ada Harun. Beta akan pakai dia untuk bicara. Seorang Musa. Dia pernah menjadi tokoh yang sangat insecure. Sangat tidak nyaman. Kenapa? Ada masa lalu. Siapakah Musa? Musa anak yang ketika dia akan dilahirkan, bahkan dia lahir prematur, itu ada perintah bunuh semua anak sulung. Bunuh semua anak laki-laki di Israel. Bayangkan itu perintah pembunuhan. Kemudian ketika dia ada satu tokoh lagi tentang Gideon. Tokoh yang dari keluarga yang suku yang kecil, Manase. Dia tidak diperhitungkan. Tapi ketika Tuhan datang kepada dia, dia tidak sedang nganggur waktu itu, dia sedang bekerja. Dan Tuhan datang bilang begini, hai pahlawan yang gagah perkasa. Padahal dia menyembunyikan diri, karena saat itu sedang terjadi permusuhan yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan mau memilih dia, Gideon bilang begini, beta siapakah beta nih? Beta dari suku terkecil. Papa mama, mungkin engkau berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ketika kami komsel di PPA, mana? Kadang-kadang kau sana ada beras di rumah mana? Kadang-kadang kau tahu mau makan apa mana? Keluarga datang, ada kumpul keluarga, ini itu. Rasanya selama COVID ini mana? Ini setengah mati mana? Tetapi satu hal yang beta ingat. Karena kebetulan beta yang bagi firman itu, lalu beta ingat yang Ma'ana bilang. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, pasti Tuhan cukupkan. Dan selalu cukup Ma'ana, selalu cukup. Lalu beta bilang, itulah Tuhan yang hebat. Sejak kecil sampai hari ini, sampai kita tua, ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita tidak pernah meminta-minta roti kepada Tuhan. Tuhan menyediakan bagi kita, amin. Papa mama yang hari ini mungkin engkau sedang kesulitan karena suamimu tidak punya pekerjaan. Sedang kebingungan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Bilang Tuhan terima kasih, hari ini kami akan tetap makan. Kami akan tetap minum, kami akan berkecukupan karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Amin Papa mama. Yang berikut ini tentang Musa yang insecure itu. Kemudian ada juga kisah-kisah orang yang toksik. Saya baca di Bilangan, ketika saya temukan ini, itu di Bilangan 13. Saya pernah khotbahkan di entah di PPA atau di Bapak Poli. Ketika mengirim 12 pengintai untuk pergi. Ada 2 yang luar biasa, Kaleb dan Yosua. Tetapi ada orang 10 pengintai yang ketika mereka berkata begini, betul, itu negeri itu kaya akan susu dan madu. Subur sekali, tapi orang-orang di sana besar-besar. Beta ingat cerita sekolah minggu, ada orang enak, Yasar pulang cerita bilang gini, Bapak, Mama, tadi kau cerita di sekolah minggu, masih ada kakak Ibet bilang gini, kakak Ibet Goliat, lalu Amos jadi Daud. Lalu ketika peperangan terjadi ya Amos lari lah. Biasa harusnya Daud menang toh, tapi son bisa kan Ibet nah, waktu Amos jalan pergi, ini mau lawan ke mana, Goliat begini besar nih, apalagi kalau lawan sudah, son bisa. Kisahnya akhirnya jadi kemana? Tetap, son bisa. Daud harus tetap menang, Mama. Kan Alkitab bilang Daud nah. Tapi ya kalau yang begitu, tapi ini kenyataannya, oh Mama. Ini, nah itu gambaran dari 10 pengintai. Belum di sana tuh besar-besar, orang enak. Bahkan di sana tuh orang dong makan manusia, toksik. Papa Mama, ini kisah yang pertama. 10 orang yang sudah insecure, setelah mereka insecure, tidak nyaman dengan diri mereka, tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan, lalu mereka mulai menjadi orang-orang beracun. Bilang, pelas di Alkitab sonde, waktu rompi mengintai, sana ada bilang, di sana makan orang, tetapi untuk meyakinkan kumpulan jemaah yang besar itu, di hadapan Musa dan para pemimpin, woi di sana dong makan orang. Perkadel, orang enak, wah perkadel dari daging manusia. Sate dari daging manusia, segala sesuatu dari pokoknya dong makan orang. Kan son mungkin makan manta langsung toh.
Jadi pasti bikin jadi daging perkedel, sate ke pesta tadi malam. Daging apa deh nama? Apa kok? Kayak isi kacang ada di irisan daging kicik-kicik goreng, garing-garing. Pasti bikin begitu, rasa daging manusia. Kita lanjut. Kemudian ada juga kisah yang toksit tentang pemberontakan Kora, Datan dan Abiram. Yang ini menarik untuk saya Papa Mama. Saya baca Bilangan 16 ayat 1 bilang begini. Kora bin Yisar bin Kehat bin Lewi. Lewi adalah orang-orang yang dipilih khusus oleh Tuhan dari 12 suku Israel untuk melayani di hadapan Tuhan. Beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang bertalenta luar biasa, orang-orang hebat. Ini bukan orang main-main, orang-orang yang sangat hebat. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Segenap umat itu orang-orang kudus. Dengar baik-baik, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Dengar, mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Kora dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapakah kepunyaannya dan siapakah yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya, orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang toksik ternyata bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengar baik-baik, ternyata orang-orang beracun juga ada dari imam. Ada saya, adalah orang yang berkhotbah hari ini. Saya juga mungkin orang toksik. Papa Mama yang melayani Tuhan hari ini. Mungkin kita kumpulan dari orang toksik ini. Kenapa? Mereka berani dengan orang-orang kenamaan berdiri di hadapan Musa dan Harun berkata, siapakah kamu berdua berani meninggikan diri di hadapan Tuhan? Apa yang Musa lakukan Papa Mama? Orang yang insecure itu. Orang yang lembut hati. Satu hal yang sangat memberkati saya. Lalu sujudlah Musa. Papa Mama yang dikasihi Tuhan. Apakah engkau bertemu dengan orang-orang yang toksik? Yang setiap hari melukai engkau. Yang setiap hari melakukan. Ingat, toksik bukan tentang suara kasar. Toksik bukan tentang marah-marah. Tidak. Saya kembali ke tadi tentang toksik. Tidak berempati. Mau senangnya saja. Tidak peduli dengan orang lain. Tidak mau minta maaf atau mengakui kesalahan. Suka merendahkan orang lain. Itu adalah orang toksik. Artinya ada yang langsung diucapkan ataupun di dalam hati kita. Dengan sikap kita. Hati-hati seperti itu. Kenapa? Karena akan ada ujungnya Papa Mama. Kalau kita belajar. Akan ada ujungnya. Ingat 10 pengintai itu. Mereka mati karena tulah di hadapan Tuhan. Karena membusukkan informasi di hadapan orang Israel. Ingat Kora, Datan dan Abiram, bumi membuka diri dan menelan mereka sempurna masuk. Dan bukan tidak sampai di situ saja. Bahkan para pemberontak orang-orang yang kena tulah. Kalau tidak salah 4.000 sekian mati karena tulah. Ketika baraan itu ditebarkan dan tulah itu mulai bergerak, berjalan. Ketika saya baca ini saya ingat. Ketika COVID yang begitu merebak dan orang mulai di India waktu itu. Orang sampai tidak bisa menguburkan mayat. Berhantaran di setiap tempat mayat-mayat yang luar biasa. Ketika virus itu mulai bergerak. Tidak ada satu pun yang bajingan dengan virus itu. Papa Mama itu baru virus COVID-19. Bayangkan jika itu tulah yang Tuhan rancangkan karena pemberontakan yang luar biasa. Papa Mama yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyampaikan ini untuk orang tua PPA. Tadi dikatakan bahwa beranak cuculah ada mandat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita.
Kita tidak bisa hanya melahirkan anak kita, biarkan alam semesta. Jangan khawatir dengan cara kita mendidik anak. Tidak ada satu keluarga yang paling mantap mendidik anak. Setiap keluarga dengan caranya yang unik. Awal mula ketika saya pikir saya bapak orang yang tidak bagus dalam mendidik saya. Tapi berjalannya waktu, sewaktu-waktu, untung dia didik saya seperti itu pada masa yang lalu. Saya ingat satu, kalau bapak jangan, karena bapak keras. Kalau saya bilang tidak, jangan coba-coba untuk langgar. Mati kau. Mati. Itu bapak. Bapak kalau bilang jangan pilih situ, taat sudah. Sekalipun lu jatuh cinta deh orang. Kalau bapak bilang tidak, artinya tidak. Lu mau menangis sampai gila, menangislah di situ. Bapak bilang tidak. Saya ingat bapak bilang, ingat kalau mau kawin-kawin, mau sekolah-sekolah. Dan kalau nikah sudah deh orang yang sayang Tuhan, yang kenal Tuhan. Ini yang orang halaik dulu ya omong. Bapak itu halaik dulu. Bahkan kalau saya lihat di foto nikah yang saya bertemukan, kami semua sudah lahir baru bapak diberkati nikah di gereja. Bapak hanya terang kampung, itu susah untuk orang Sabu. Tapi ternyata ada nilai yang baik dari mereka. Saya ingat juga Bapak Ever 2 minggu pernikahan Rili. Kalau bakal ternyata itu sama di adat orang Timur ternyata. Kalau sunika 3 hari son boleh pulang rumah. Betul kok orang Timur kok? 3 hari son pulang rumah. Ternyata bapak juga begitu. Dan besok boleh pulang rumah betul-betul. Pengen Omar turun di Otak Merah cerita, waktu tanya dia ada kosan di situ. Kalau ada tuh biar jadi Ever pembini pasti kena pukul. Kenapa? Itu aturan son boleh. Ternyata itu aturan itu baru tahu supaya kalau lu bakal lari lu pelaki jangan menit-menit lu lari pulang. Sabsur lu mau kawin. Kan bapak bilang nikah tuh kawin. Sabsur lu mau kawin jangan coba-coba. Nah itu ada nilai-nilai. Papa mama kita diberi mandat oleh Tuhan di zaman yang modern ini dengan fasilitas, dengan segala hal yang luar biasa. Kita diberi mandat untuk mendidik anak kita. Jangan terlalu yang susah-susah. Minimal kasih dia tanggung jawab, atur tempat tidur, cuci piring. Sama kayak lari pilih Jokowi toh. Mama bisa pilih Jokowi biar beta yang cuci piring nempel rumah. Efron pulang rumah sudah berisi, piring sudah berisi. Mama ada pilih Jokowi dan berdebar-debar. Itu karena kebiasaan yang dilatih dari kecil. Walaupun akibatnya berlusin-lusin gelas harus habis. Pas mau ibadah baru kami lari pi pasar. Kalau kita kan tahu tempat, pernah Bu Ever lari pi pasar. Soalnya ada gelas satu pun di pasar ini yang begitu. Wih pasar pun besar lah. Terpaksa harus pulang dari PPAB beli di Amora. Gelas yang harusnya jam beli itu toh pica juga nanti. Ada proses latihan. Ada proses latihan. Ada yang sederhana-sederhana sah. Mungkin minta maaf kalau bikin salah. Apakah setelah minta maaf saya ulang lah? Ulang lah. Mama dong. Setelah minta maaf dia anak marah ulang ke sonde. Marah ulang lah. Tapi tetap harus minta maaf. Minta maaf itu penting. Ajar dia. Atau kalau dia ada sedih, pelok dia sedikit. Gos-gos di belakang. Beta ingat Yasser kalau besok menangis, besok sedih, ingat Pak Pol. Son lama dia sudah datang. Walaupun dia gosok-gosok. Gosok-gosok di bahu sah. Gosok-gosok. Son lama dan sudah kok mama? Sudah kok mama. Dia gosok-gosok di bahu seperti itu. Pokoknya kalau mama sudah kacau dengan ketika duka tuh Yasser ada di situ. Atau datang ke sakit, datang urut kaki. Karena dia suka gosok minyak, mama urut Wah Yasser pijitan terlalu bagus Urut-urut walaupun setelah gosok minyak 3 menit, sampai 1 menit sampai. Urut-urut ke mana mama? Sudah kok? Sudah kok. Langsung sudah kok, tapi dia sudah lakukan. Itu hal yang sederhana. Kenapa Bapak Mama? Itu sedang melatih tadi supaya jangan toksit, peduli. Atau mungkin juga ada hal yang kalau kita ajar tidak, harus tetap tidak di anak-anak. Anak-anak harus diajarkan prinsip salah dan benar. Tidak bisa semua salah, tidak bisa semua benar. Harus ada yang salah benar. Itu mesti kasih tahu. Soalnya bisa kasih tahu, mesti kasih tahu. Di Efron juga kasih tahu, sekarang dia sudah agak lolos di HP. Di Yasar ya, kadang-kadang kita bakal lain Bu. Besok bilang tidak Efron jangan main HP, Bu bilang sorong HP di situ. Ya beta sana setuju, mau sampai kapan pun tetap sana bisa lepas anak untuk setiap saat bermain HP sepanjang hari. Anak menjadi tenang, iya betul tenang. Coba rampas itu HP, kalau dia son gila setelah lalu tuh. Coba anak-anak yang kecil yang kasih main HP, lalu bosok ambil itu HP, rebut itu HP. Kalau dia sudah berontak ke orang sakit jiwa, potong dia penjari ini.
Kenapa? Karena beta sudah lihat dan pengamatan. Beta lihat di Google di mana-mana. Anak-anak dibuat tenang dengan kasih game-game dan HP. Lalu suatu hari kita tidak memuridkan mereka, Facebook yang memuridkan. Permisi Papa Mama, ini permisi, ini omong yang kelihatannya lucu, ada di video. Ketika dalam suatu rapat, lalu menjelang mau makan lalu beta buka. Kan sekarang ada video-video, tiba-tiba ada orang lewat. Ada rasa lalu dia lewat, permisi ini maafkan ini. Lalu ada orang lah, hai istri-istri, jagalah suamimu, janda mau lewat. Itu iklan yang luar biasa Bapak Mama. Hai istri-istri, jagalah suamimu. Baru dia kebas rambut, janda mau lewat. Bayangkan tiba-tiba itu iklan muncul baru PF ada omong di situ. Tapi itu iklan yang kita nggak bisa tahan. Muncul di akun kita karena orang bagikan. Dan itu pemuridan Bapak Mama. Itu pemuridan kalau kita tidak mendidik. Istri-istri jaga suami, janda mau lewat. Itu juga lucu juga. Memang lucu karena dia lucu, dia kebas rambut yang begini. Bapak Mama ada banyak hal. Atau di dunia, di Facebook ada banyak iklan-iklan. Bayangkan kalau dia dalam posisi online, bermain game, tiba-tiba shoot lewat. Iklan-iklan tentang suami istri, tentang orang-orang yang pakaian kurang bahan. Bayangkan ketemu anak sudah dipaparkan numpu mata dengan hal-hal seperti itu. Papa Mekis kemarin ketika berkhotbah bahwa Bapak tua suborok spar berkhotbah nih. Papa Mekis bilang jangan ingat-ingat masa lalu. Baik kalau masa lalu baik, kalau masa lalu buruk. Sekalipun engkau sudah berkeluarga, engkau akan teringat masa lalu. Tentang segala sesuatu. Papa Mama, pikirkan baik-baik. Mari kita merenung satu hal yang ingin saya bagikan. Ini sebuah pembicaraan dengan Dr. David waktu itu. Kakak Efran. Terus Kakak Efran ya. Oke. Papa Mama mungkin tidak jelas. Mari kita melihat gambar ini Papa Mama. Ketika satu kali saya bercerita dengan Dr. David Koemesa, dia direktur dari UME Menekan. Lalu ketika kami bercerita dia bilang, mana? Kalau dia panggil mana, kalau Dr. Fisya panggil Mami. Mana, bayangkan mana. Mana pernah tahu kosan tentang Tuhan? Kenapa sampai Tuhan waktu disalibkan tangannya seperti ini lalu lututnya ditekuk sedikit. Kenapa? Kenapa ditekuk? Ini dari medis, kita belajar secara rohani. Ma'ana tahu kesan deh, karena saya bermasalah dengan pernapasan, lalu dia bilang begini, coba Ma'ana begini. Begini, lalu tekuk begini, lalu Ma'ana tarik napas dengan bebas, bisa kesan deh. Beta praktik waktu itu dan ternyata sesak ya. Ternyata sesak, lalu dia cerita, ini bapak yang kasih tahu beta. Papanya seorang dokter juga, lalu dia bilang ini, Mana bayangkan ketika di tangannya ini di sini ketika dipaku Bapak Mama, ini ada banyak saraf yang terluka. Nah Tuhan Yesus ketika disalibkan itu bukan dengan badan yang mulus, itu sudah disiksa sedemikian rupa dari 1 hari sebelumnya. Dengan luka. Kalau saya baca cambukannya, sebuah cambukan itu ada bola besi lalu ada tulang-tulang, satu kali plak begini dia tarik begini, artinya ada daging-daging yang terlepas, bahkan tulangnya kelihatan. Bapak Mama, renungkan yang ini yang pertama. Betapa sakitnya yang dialami Yesus. Sudah begitu Bapak Mama, dengan sakit yang luar biasa. Lalu ada orang di muka. Secara fisik dia sakit. Lalu coba lu buang muka di ludah di beta. Kalau besoknya bangun begunakan ketuhanan taruh seluna begitu. Kan dia bercerita. Karena Tuhan 100% manusia 100% Allah. Dan ketika dia dalam proses penyaliban, dia betul-betul sedang menjadi 100% manusia. Bahkan setiap hari 100% manusia. Bayangkan kalau sudah luka terbuka, kita luka sedikit, harus cepat dicuci bersih, taruh obat supaya tidak ada bakteri yang ada di sini atau virus. Tapi Yesus luka terbuka karena buang ludah, karena olok-olok lah. Itu 1 hari sebelumnya. Ketika besoknya dia mau jalan, dia panggul kayu yang kasar itu, dia harus jalan 2,5 mil. Diceritakan. Artinya 4 kilo dia harus pikul dengan kondisi yang bagus. Tidak makan,
tidak minum, kena pukul, kena siksa. Kemarin beta puasa Bapak Mama. Kalau ketong sone rencana puasa, beta suka makan jo. Tapi kalau sone rencana puasa, beta terlalu rasa lapar. Tapi kemarin baru jam 7, jam 8 ini berasa kayak ini perut ini sama rontak-rontak. Wah ini sukar mana lapar. Yesus sone makan Bapak Mama. Ini berjalan sudah berasa Efran ambil, ya seru jangan kue banyak, mama cuma makan, bagi mama dulu makan, lalu pulang. Papa mama, Yesus tidak makan sama sekali. Kembali di penyaliban, ketika ditekuk, bayangkan Bapak mama, untuk Yesus tarik napas, Yesus harus yang begini, dia harus menegakkan diri betul-betul untuk bisa bernapas dengan leluasa. Bayangkan, rasakan tekanan sakit di kaki yang dipaku itu. Tekanannya seperti apa? Kalau dia merasa letih dan kaki, lalu Tuhan mulai menegakkan diri supaya sone terlalu kelelahan dan kesakitan. Bayangkan rasa sakit yang di sini dipaku. Orang yang dipaku disalib itu penderitaan yang luar biasa. Itu penjahat kelas kakap. Untuk siapa Bapak Mama? Untuk saya dan saudara. Diceritakan bahkan kalau baca, saya tidak baca semua, tapi dikatakan bahwa bahkan kalau dibaca di Mazmur, saya lihat di Google ini, jantungnya ketika sampai situasi tertentu meledak karena tidak bisa lagi. Sakit paru-parunya, dia harus bernapas dengan cepat supaya ada oksigen yang masuk, supaya bisa menopang segala sesuatu. Papa mama tidak pernah rasa, saya pernah rasa ketika masuk ke rumah sakit. Waktu ada infeksi di paru-paru dan ada cairan. Papa mama dia pun bernapas tuh harus cepat. Bohong tidak bisa. Supaya ada oksigen yang masuk Papa mama. Dan itu menderita. Menderita. Sampai bawa oksigen di rumah. Kalau sampai harus ada bantu. Bayangkan tidak ada alat bantu di Tuhan. Dan dia bernapas dengan kesulitan yang luar biasa. Dia harus tarik. Untuk siapa? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk dia ubah segala sesuatu? Dia berkuasa. Dia Tuhan 100% waktu itu. Tetapi untuk siapa? Untuk saya dan saudara orang-orang toksik ini. Orang-orang yang insecure ini. Untuk siapa Bapak Mama? Untuk kita ini. Tuhan seperti itu. Penderitaan yang Tuhan alami sangat luar biasa. Saya catat ada banyak istilah-istilah. Misalnya hipoksia, oksigen darah yang rendah. Kemudian ada dyspneic, napas yang pendek. Dan segala sesuatu. Ketika saya bab hiperkapnia. Artinya tekanan darah mulai meningkat. Lalu tekanan darah turun. Mungkin turun. Papa mama ketika kita turun 80, 60 saya itu sudah goyang. Tuhan Yesus alami semua itu. Boleh baca secara medis. Papa mama betapa luar biasa. Itu baru secara fisik betapa sakit yang luar biasa yang Yesus alami. Belum lagi secara sosio. Saya bicara secara ini 4 bidang pengembangan di PPA. Supaya kita bebas secara intelektual, kita cerdas secara fisik luar biasa sehat, sosio, emosional dan spiritual kita. Ini harus jadi 4 komponen yang lengkap untuk menjadikan kita orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Secara fisik Tuhan mengalami penderitaan yang luar biasa. Secara sosio Tuhan dipermalukan luar biasa. Orang-orang berteriak luar biasa. Saya ingat Pilatus bilang begini. Pilatus bilang, siapakah yang kalian pilih untuk disalibkan? Apakah Yesus orang baik ini atau Barabas orang jahat ini? Tetapi sesungguhnya di dalam hati Pilatus dia sudah menetapkan salibkan Yesus. Karena itu keputusan yang jalan. Bayangkan, apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu kondisi itu. Papa mama secara mental, dia mengalami luka yang luar biasa. Tidak makan, tidak minum. Tidak dianggap sama sekali. Tidak ada harganya. Ketika Jokowi lewat kemarin, semua orang geser. Geser. Semua geser. Penjagaan ketat sekali. Sampai di pasar. Kemarin saya pergi pasar mulai ada sampah di got-got. Waktu Bapak Jokowi datang bersih betul-betul. Kemarin sudah mulai plastik buang, mulai. Bapak Jokowi mau datang ditata dengan luar biasa. Penghargaan terhadap dia, tapi Yesus tidak dihargai sama sekali Bapak Mama. Sampah, betul-betul sampah. Semua orang lihat ketika dia disalibkan. Dia harus turun naik secepat-cepatnya, turun naik.
tekanan lutut dengan sakit, bahkan darah yang berceceran dengan luka. Dan dia telanjang, betul-betul dikatakan telanjang. Papa mama orang Israel harus memakai jubah, tetapi dia ditelanjangi. Maksudnya apa? Mempermalukan dia dengan sangat luar biasa. Coba kita ditelanjangi. Orang yang kedapatan berselingkuh saja, ketika ditelanjangi dia malu, tutup muka. Yesus ditelanjangi di hadapan semua orang. Dipermalukan luar biasa. Papa mama, Efran lanjut Efran. Ada satu yang terus Efran, saya baca di sini. Yesus tidak makan 13 jam. Ini di Google, boleh dicari tahu sendiri. Kemudian tidak tidur 29 jam. Yesus berjalan 2,5 mil atau 4 kilo. Saking sakitnya, saking tidak sanggupnya, saking kelelahannya. Dan ada Simon orang Kirene yang menolong dia. Yesus juga mengalami itu. Nah Bapak Mama, tapi satu hal yang luar biasa. Ketika saya baca, Yesus tetap Allah yang luar biasa. Dia berdaulat atas kematiannya. Ketika pukul 3 sore dia berkata, tetelestai, selesai. Mereka mengharapkan dengan penderitaan yang dia alami, dia akan mati dengan jantung yang meledak, atau tekanan darah yang turun drastis, dan napas yang hilang. Tetapi ternyata tidak. Yesus ambil alih untuk dia menyerahkan nyawanya dengan sendiri kepada Bapa. 2 minggu lalu Bapak Ever bilang, lalu lambungnya ditikam, ada darah dan air yang keluar. Itu adalah tombak yang ditikam. Dikatakan saya baca tembus sampai ke jantungnya. Bahkan ketika tombak itu ditikam itu diputar. Jantungnya pecah. Sehingga darah yang tertumpuk di dalam jantungnya mengalir keluar bersama air. Dia ditikam untuk membuktikan bahwa pada masa itu supaya cepat mati patahkan tulang mereka. Tetapi firman Tuhan sudah bernubuat bahwa tidak ada satupun tulangnya yang dipatahkan. Dan lambungnya ditikam. Bapak Mama, ini perenungan yang luar biasa bagi kita. Mari kita ingat ini, kita sudah belajar tentang Musa dan Datan dan Abira. Kita belajar lagi tentang Yesus, pengorbanan yang luar biasa. Kita yang berdosa tadi, yang sudah tidak layak ini. Tetapi Tuhan rela menderita dengan luar biasa. Supaya saya dan saudara bisa berdiri. Saya, Mariana Leba adalah ciptaan Tuhan paling sempurna. Saya adalah ciptaan yang luar biasa. Kemarin Bapak Mekis bilang yang lama sudah berlalu. Jangan ingat-ingat lagi. Sekarang saya yang baru. Minta Tuhan. Apakah kita bergerak menjadi sangat sempurna? Tidak. Bergerak perlahan-lahan. Pola asuh dalam keluarga kita. Kejadian masa lalu. Entahkah itu ada banyak hal. Ada banyak yang kita alami, kekerasan, pelecehan seksual, diabaikan, kata-kata busuk yang disampaikan. Itu membuat kita menjadi orang-orang yang tidak percaya diri. Setelah kita tidak percaya diri bisa kita menjadi toksit, orang-orang beracun yang melukai orang lain. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang terluka. Papa Mama, mari merenungkan tentang Tuhan. Hidup harus terus berjalan Papa Mama. Tuhan memberi kita kesempatan yang sangat besar. Kakak Efran satu gambar, Kakak Efran. Ya, maaf mungkin ini tidak jelas. Saya lihat ini postingan dari adik dari Sumba. Bunyinya begini, saya baca. Tidak semua orang paham dengan kondisi kita. Dan tidak semua orang mengerti apa yang kita perjuangkan. Tak masalah kawan, kita hidup di sini untuk menjalankan kehidupan, bukan mengenyangkan anggapan orang. Saya lihat ini cukup bagus kata-kata ini. Saya ambil ini. Papa Mama, berapa banyak dari kita yang kita hidup untuk memikirkan apa kata orang tentang kita. Lalu ketika kita mendengarkan apa kata orang, kita taruh di dalam diri kita, lalu itu menekan kita sedemikian rupa, lalu kita tidak bisa bikin apa-apa. Kembalilah kepada yang tadi bahwa Tuhan menciptakan kita untuk sebuah alasan. Tuhan berkorban untuk kita untuk sebuah alasan. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang bebas dari toksit? Mari kita ingat Kaleb. Yang pertama ada tentang cerita tentang Kaleb. Ketika pengintai itu lalu Kaleb berkata begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Papa Mama,
saya tidak bilang untuk mengalahkan orang-orang beracun atau orang toksik. Tapi kita harus mengalahkan roh yang ada di orang-orang tersebut. Atau mungkin kita menjadi orang toksik, kita harus mengalahkan. Tidak bisa mana. Beta sonet tahan. Kalau orang omong beta tuh bega matar mana. Kalau beta belum pukul dia tuh son bisa mana. Beta sonet tahu kenapa. Kenapa harus selalu beta Kenapa kau semua omong beta Mungkin karena lu memang keren. Semoga ada mama-mama yang beta tujukan ada di sini. Kenapa harus beta mana? Beta baru sedikit jadi anak, ini anak pun tak pera, bemana bateria, keluarga datang semua serang beta. Kenapa lu begitu anak? Terus urus dompa anak mau urus bepa anak. Kita akan ketemu begitu. Kenapa? Karena don ju toksit. Kita ju toksit. Don toksit untuk menjatuhkan orang lain. Kita toksit untuk ini mana Beta biasa pacul sawah. Kalau betaro don mati mana? Mana tahu tuh pacul sawah begitu banyak mana? Betaro mati. Besok tahu kenapa kau don terlalu. Ya karena lu luar biasa toh begitu sah. Trending topik toh. Kalau jalan lewat kebas rambut sedikit. Kenapa kau beta ini asik begini? Mungkin itu. Kalau ada orang yang foe-foe kebas rambut. Jangan sangka iklan yang tadi. Kebas rambut. Beta orang yang berharga di hadapan Tuhan. Itu perempuan kicu satu tuh. Su hitam lah. Bikin tingkat lalu mati. Oh biar hitam mah. Kan beta pendiri tuh. Pakai baju bagus lah. Anggi mana? Anggi ada kok. Anggi sana ada. Para besok pasang iklan nih. Ya Bapak Mama, mari kita belajar seperti Kaleb. Kaleb bilang begini, tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu. Apa persoalanmu hari ini? Apakah ada orang-orang toksit di sekitarmu? Ataukah engkau sendiri toksit? Atau engkau sendiri insecure, tidak nyaman dengan dirimu? Suka berpikir orang lain lebih bagus daripada engkau. Katakan kepada dirimu, tidak. Saya akan menduduki segala yang buruk dan mengalahkannya. Saya orang luar biasa di hadapan Tuhan. Setuju? Kita orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memberkati. Kenapa? Tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita memberkati. Pelajari dari Musa. Kalaupun ada orang yang mengucapkan hal yang buruk, datanglah berlutut di hadapan Tuhan. Jangan pakai bawa nasar, uang 1.000, lalu berdoa bilang Tuhan kiranya dia mengalami kecelakaan dan kematian. Jangan. Apalagi uang 1.000 lama bawa taruh di kotak persembahan di gereja. Tuhan tidak bisa deh uang 1.000. Tuhan bukan suanggi. Kita pakai uang 1.000 supaya kita minta Tuhan suanggi sandia kok dia mati. Dia bikin beta nah. Tidak. Uang 1.000 tidak bisa. Kalau engkau mengatakan itu lalu kebetulan kejadian kepada orang yang bersangkutan, ketahuilah doamu dicuri oleh iblis. Dan suatu hari tidak gratis akan kembali kepada engkau. Ada iklan hari ini TikTok semua tenar begini. Karena streaming. Tahu kok ini apa? Tahu kok? Orang-orang yang bergaul di Facebook tahu? Siapa yang tahu? Ya, Mandalika. 21 hari, beta baca, beta penasaran. Ternyata setiap hari itu bayar 5 juta. 21 hari, 105 juta bayar dia untuk kasih berhenti hujan. Sekarang semua orang pun TikTok, pakai air kelapa muda, lalu ada hujan banyak. Ada yang lebih parah, buka baju lempar di atap rumah. Bebel itu orang sabu gitu. Orang sahabat juga begitu, kalau hujan banyak pokoknya baju atau orang mati itu orang yang habis kasih mandi dia baju kotor lempar di atas rumah supaya jangan hujan. Masih begitu di sini kah? Ada juga? Kayaknya mesti tinggal di Mandalika sana bakal memang tua. Papa Mama itu mungkin kebetulan sehujan berhenti. Tapi tidak ada yang gratis begitu Papa Mama. Melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan tidak ada yang gratis. Iblis curi itu. Mungkin dia kasih berhenti hujan. Setelah itu dia curi dari engkau. Apa yang harusnya engkau pertahankan. Tidak main-main Papa Mama. Yang berikut. Ada ini bilangan 14 ayat 8 juga. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Maka kita akan membawa
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan, ada hal yang besar di depan kita. Sekali lagi saya tidak bilang menyumpahi orang-orang toksik, tetapi ketika terjadi seperti itu di hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah lihat kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan ada masalah sedikit mulai ambil air kelapa lalu begini. Percik-percik air kelapa. Jangan seperti itu. Karena kita belajar dari orang-orang yang luar biasa seperti Kaleb dan Yosua. Kenapa mereka luar biasa Bapak Mama? Karena mereka ada di bawah pemuridan Musa. Musa melatih mereka dengan luar biasa. Tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan hanya melahirkan, bukan hanya kasih makan, tapi didiklah anak-anak kita. Jangan abaikan mereka. Bahkan kalau harus berkonfrontasi dengan mereka, konfrontasilah. Supaya mereka tahu bahwa kita tegas. Supaya mereka tahu bahwa ini tidak boleh dan itu boleh. Papa Mama, jangan main-main dengan pendidikan kita kepada anak-anak kita. Dunia sedang berubah hari ini. Anak-anak muda yang hadir hari ini, hormatilah orang tuamu, taatlah para pemimpin. Kalau bilang tidak, maka tetaplah tidak. Jangan menyimpang. Kalau engkau tidak taat, engkau akan melihat akhir dari hidupmu. Yang berikut, hampir selesai Bapak Mama. Ya saya ngomong memang harus 1 jam. Begitu, sudah terbiasa, dimaafkan. Sebentar kalau ada misalnya pulang sana bisa masak, di depan kayaknya ada jual telur bumbu, betul kok Bu Martin? Ya, iklan ini. Papa Mama bisa beli telur bumbu satu cup 25.000, pulang langsung muat nasi dan makan dan tidur siang sudah. Ada telur bumbu di depan. Jadi tidak apa-apa saya kasih lama sedikit. 25.000 boleh ambil, kalau 2-3 hari mau bayar juga tidak apa-apa. Yang penting tulis nama saya. Ya, gambar yang berikut Efran. Mungkin ini gelap, saya foto pakai HP waktu itu. Ini kejadiannya 27 Januari. Ketika 27 Januari siangnya, paginya saya jalan ke pantai. Itu Mama sorenya baru Mama meninggal. Saya jalan ke pantai di jam 5:30 pagi. Lalu saya berdoa di situ, 2 jam saya berdoa di pantai, berdoa menyembah Tuhan. Bapak sujalan, Mama sekarat, adik laki-laki di rumah sakit juga sekarat Tuhan. Sejujurnya Tuhan besan bisa lah Tuhan. Besan bisa berdiri di kaki lah Tuhan. Ini rasanya, ini berat sekali Tuhan. Dan ketika menyembah Tuhan, lalu setelah itu beta pergi di pasar Oeba. Karena kakak laki-laki dari Jakarta mau makan lawar. Dia bilang, Efran Pemama yang bikin, kalau dia yang bikin lawar enak. Lalu beta Oeba. Dan beta ketika beli ikan beta temukan, ini kurang jelas, tetapi itu ada tanggul yang dibangun, supaya apa Bapak Mama, itu cukup dalam, di laut Oeba, tanggul dibangun, dan di belakangnya itu ada jejeran perahu yang cukup banyak. Tanggul ini dibangun oleh pemerintah, tujuannya supaya ketika ada musim barat, air yang datang tidak menghancurkan perahu-perahu ini. Ini namanya mekanisme bertahan yang dibangun oleh pemerintah untuk menolong perahu-perahu. Artinya kehidupan kita bisa seperti itu. Sebagai anak Tuhan, kita harus membangun tanggul di sekeliling kita. Supaya apa? Supaya ketika ada hal-hal yang jahat atau hal-hal yang buruk, bahkan badai datang, badai itu tidak akan menghancurkan kita. Karena kita sudah bangun tanggul-tanggul untuk membentengi hidup kita. Bagaimana cara membangun tanggul di hidup kita? Adalah saat teduh pagi. Baca firman Tuhan. Rajin baca. Saya sudah bilang, yang lain mungkin sudah tembus sampai Joshua. Saya masih di Ulangan. Saya baca pelan-pelan untuk jadi rema bagi saya. Ini bukan putaran pertama, ini putaran kesekian. Baca pelan-pelan. Dan itu menolong kita. Kadang-kadang ketika kita baca firman Tuhan, kita tiba-tiba hadapi sesuatu. Firman Tuhan yang kita belajar pagi hari akan menolong kita untuk tidak hancur karena badai yang datang. Bangun tanggul. Gambar kedua Kakak Efran. Ini laut di
kampung saya, Non Baun Sabu. Papa Mama ingat tentang badai Seroja? Itu badai yang luar biasa, menghancurkan betul-betul. Dia bilang, mana Sony bisa tanggul Oeba itu, air itu lompat tinggi, itu tanggul tidak pendek Bapak Mama. Tinggi sekali dan banyak perahu yang hancur. Kalau lalu beberapa waktu pergi, itu dari pantai sampai kelihatan kayak ada batu-batu itu Bapak Mama, itu jaraknya tidak dekat. Kalau tidak percaya tolong PDNBS, terjun di dalam, beta jamin akan tenggelam. Dalam sekali. Dan satu yang luar biasa dari Tuhan. Ketika badai itu terlalu keras, supaya tidak menghancur rumah pemukiman warga di pinggir pantai. Karena warga bilang sudah lari sampai di kapling. Lari semua, tinggalkan semua. Badai yang luar biasa itu. Tuhan bangun tanggul untuk menghindari badai itu kuat. Papa Mama itu dari situ, dari Nomsain sampai ke Lapa Lima. Nah Papa Mama tanggul itu tidak menutupi seluruh alur dari laut itu. Kenapa? Karena perahu, kapal ikan harus mondar-mandir. Tuhan siapkan satu sisi. Tuhan hebat bagi kita. Ketika badai terlalu berat di hidup kita. Ketika sesuatu yang sangat berat, bahkan kita sudah bangun tanggul yang begitu luar biasa untuk membentengi kita. Kita tidak bisa juga, Tuhan bisa pecahkan, bisa cungkil batu dari dasar laut, bangun tanggul supaya kerusakannya tidak separah kalau tidak dibangun tanggul. Papa Mama, kalau alam Tuhan bisa berkarya, apalagi saya dan saudara yang adalah ciptaan Tuhan, yang segambar dengan Tuhan. Kalau terlalu berat badai di hidupmu, Tuhan bangun tanggul dengan sendirinya. Tidak perlu engkau bangun, Tuhan akan membentengi engkau. Firman Tuhan katakan 2 minggu lalu, Mafiu khotbahkan, bahkan Tuhan berperang ganti engkau. Ketika orang terlalu membenci engkau, berlututlah di hadapan Tuhan. Bahkan dengan musuhnya pun Tuhan memperdamaikan kita. Artinya segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Orang suka bilang Tuhan itu maha membolak-balik hati. Mau marah sampai mana? Kalau kita berdoa, Tuhan pasti ampuni. Kan kita semua tidak ada orang yang sempurna. Papa Mama, terimalah dirimu dan banggalah dengan dirimu. Engkau orang yang luar biasa, engkau orang yang baik. Saya ada satu lagu yang entahlah lagu dunia atau lagu rohani, entah dia bertobat atau tidak. Tapi dia namanya Titania Manois. Saya dapat lagu ini dari Bapak Ever. Setelah saya baca syairnya sangat bagus sekali. Sangat memberkati, kata-katanya luar biasa. Kata-katanya universal, dia bilang begini, pakai bahasa Inggris tapi beson berani gaya-gaya. Dia bilang istilahnya jadilah diri sendiri, jangan jadi ke orang lain. Jangan biarkan orang melihat yang bukan dirimu. Artinya jangan memakai topeng di hidup kita. Jadilah, kalau orang lihat Maana, woi jangan gila deh Maana, temam tua ini muda nih, temam muda, on tua ya kerja begini. Tapi kalau mau gaul kita gaul, jadilah diri sendiri. Jangan jadi orang lain, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Itu tentang insecure. Toh beta diciptakan dengan ribuan alasan yang Tuhan bilang tadi. Jadilah diri kita. Jangan peduli apa kata orang. Lewatkan saja. Kemudian, kenapa? Karena Tuhan menciptakan seturut gambar Allah. Kita orang-orang yang kuat. Orang-orang yang bijak. Orang-orang yang istimewa. Tidak ada satupun orang di dunia ini sama seperti saya. Ketika saya sampaikan ulang tahun untuk Nona Tiara. Dia pakai bahasa Inggris. Dia bilang, Mama. Pakai bahasa Inggris dia bilang, sana ada orang, satu pun orang di dunia ini sama seperti Mana. Mana orang yang berbeda. Dia bilang, beta, Mana tuh beta mama kedua. Senang dia bilang begitu. Apalagi beta yang sana ada perempuan begini. Terus dia bilang, panggil mama kedua, Nona yang cantik lah, manis lah, pintar lah. Oh senang sekali. Itu luar biasa. Papa Mama, tidak ada orang yang sama seperti kita. Bahkan ketika kita diciptakan dengan karya seni yang luar biasa dari Tuhan. Dengan suatu alasan. Jadi jangan menghiraukan apapun juga. Maksudnya kita dengar untuk memperbaiki diri. Bukan untuk menekan kita dan tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Setiap hari hidup nih Bapak Mama ada masalahnya sendiri. Beta pun masalah beda dengan Bapak Mama. Setiap hari kita berjuang. Kita mesti kerja toh baru kita bisa hidup. Hidup itu perjuangan dari hari ke sehari.
Sampai tua pun kita tetap berjuang untuk hidup kita. Jadi jangan bikin sulit sesuatu yang harusnya tidak sulit. Dan yang terakhir, firman Tuhan beta baca untuk kita yang terakhir di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, yang telah memanggil kamu dari orang-orang yang insecure, orang-orang yang tidak percaya diri, orang-orang beracun, orang-orang yang suka melukai orang lain, orang-orang yang terluka, supaya datang kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umat kepunyaannya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mari mengingat kembali bahwa kita imamat yang rajani. Bukan tentang suami kita yang imam di rumah, tetapi kita semua adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang telah dipilih, mari menggunakan segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk menjadi lebih baik. Anak-anak muda, mana pun anak-anak yang luar biasa, hidupmu bukan tentang hari ini. 5-10 tahun ke depan, jika engkau tetap setia dalam jalan Tuhan hari ini, dengar-dengaran firman Tuhan, dengar apa kata orang tuamu, percayalah. Suatu hari kalian menjadi orang-orang yang hebat, mungkin 100 kali lipat dari mana yang berdiri di sini. Kenapa? Karena kalian menyerahkan hidup kalian dengan segala kebaikan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Atau juga mungkin kita yang punya masa lalu yang buruk. Tuhan tidak berurusan dengan masa lalu kita. Tuhan sudah pikul di kayu salib yang tadi. Terluka, luka yang luar biasa, sesak napas, jantung meledak, kaki sakit yang luar biasa. Tuhan menebus itu dari hidup kita. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin untuk firman Tuhan.